Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 12 IPA 9. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam pelajaran matematika peminatan di hari Selasa siang ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasa mengawali pembelajaran supaya diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Kita awali dengan berdoa ya. Silakan ketua kelasnya pimpin berdoa teman-teman. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan ilmu. Ya, saya sapa. Apa kabarnya hari ini? Dijawabnya gimana? Semangat, antusias, luar biasa. Oke ya, tunjukkan semangatnya, saling menyemangati ya. Semoga pembelajaran ini sampai akhir penuh dengan semangat dan keantusiasan. Begitu ya. Baik, saya cek suaranya nih. 12 IPA 9 ya. Apa kabarnya hari ini? Semangat, antusias, luar biasa. Terima kasih. Yang tidak hadir berarti hari ini? Siapa yang tidak hadir? Baik, Aulia sakit. Baik, Aulia sakit. Kemudian Sausan juga sakit. Oke. Ya, kita akan mulai belajar pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tentu setiap pembelajaran ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya dilihat ada beberapa tujuan pembelajaran di mana yang pada intinya pembelajaran kita kali ini adalah dengan model project based learning. Nah, nanti kalian akan berkelompok akan membuat sebuah produk dalam kegiatan pembelajaran kali ini. Nah, tahapan-tahapannya atau tujuannya yang lain ada apa? Nah, yang pertama nanti harapannya ya kalian akan bisa mengaitkan turunan pertama dengan selang pemonotonan fungsi trigonometri. Ya, yang kedua nanti kalian juga ya setelah diskusi berhasil mengaitkan dan kemudian selanjutnya bisa menyimpulkan. Jadi bisa menyimpulkan kondisi suatu fungsi dalam keadaan naik turun atau stasioner itu kondisinya seperti apa dikaitkan dengan turunan fungsinya. Gitu. Yang ketiga nanti juga kalian bisa mengamati ya, harus bisa membandingkan, mengkoreksi hasil pengamatan dari gambar, kemudian dikaitkan dengan penghitungan secara fungsinya. Nah, yang terakhir bisa menyajikan langkah-langkah penyelesaiannya, gitu ya. Jadi 4 hal ini yang akan dibahas seperti itu, ya. Yang perlu kita ingat kembali untuk sampai ke tujuan pembelajaran ini, yang perlu kita ingat adalah, nah ini, ya bisa dibaca apa yang harus kita ingat kembali. Hubungan di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang gradien suatu fungsi itu merupakan juga turunan dari fungsi tersebut. Ya, jadi kita dalam pembelajaran dari awal sampai akhir ini ada apa aja? Nah, yang pertama ada mencermati pertanyaan mendasar. Selanjutnya setelah nanti mencermati pertanyaan mendasar, nanti disajikan juga dalam sebuah proyek yang berupa mind mapping. Nah, jarang-jarang ya buat mind mapping, dan sekarang karena sudah dunia digital, kita coba mind mappingnya berkelompok nanti pakai Canva ya. Sudah. Kemudian yang ketiga, habis diskusi membuat mind mapping, nanti perlu juga ada yang mempresentasikannya. Kelompok sudah diskusi, sudah dipresentasiin, sudah ditanggapin. Mudah-mudahan ngerti secara berkelompok, tapi juga saya perlu mengecek pemahamannya masing-masing, sehingga nanti di akhir juga akan ada 2 soal, ya. Akan ada 2 soal tentang mengerjakan fungsi turun naik ataupun stasioner, begitu. Ini untuk pengetahuannya nanti secara individu, ya saya akan lihat dari hasil mengerjakan
soalnya di akhir. Kemudian untuk segi keterampilannya nanti secara berkelompok mungkin karena tidak cukup waktu ya kalau satu orang. Jadi setidaknya hasil project mind mapping per kelompoknya yang akan saya amati atau saya nilai. Kemudian yang terakhir sikapnya. Nah, sikap percaya diri maupun rasa ingin tahunya dalam kegiatan pembelajaran. Bagaimana pergerakan kamu saat mendaki gunung? Ada ilustrasinya ya. Ada sekelompok pendaki gitu ya. Kalau yang sebelah kanan itu gambarnya lagi apa? Sebelah kanan sana. Naik. Ya kelihatan ya. Langkahnya menghadap ke atas. Kemudian miringnya seperti itu. Berarti kelihatannya nih sekelompok orang ini baru mau naik. Kalau yang sebelah kiri sana kelihatannya berarti dia turun. Ya, jadi ada sekelompok yang naik gunung dan juga ada yang turun. Kalian sudah pernah ada fungsi yang naik gambar grafik fungsi? Nah, itu ya. Nah, perhatiin baik-baik. Jadi kalau pergerakan kamu mendaki gunung itu diilustrasikan sebuah grafik fungsi, oke, coba dijawab bareng-bareng. Dari titik A ke B, berarti kita bergerak naik. Dari titik B ke C, berarti kita bergerak turun. Berarti ada lagi dari C ke D, berarti kita bergeraknya naik lagi. Ini grafiknya kebetulan naik, turun, naik. Tapi pada secara umum belum tentu grafik itu naik turun naik, bisa sebaliknya turun naik turun. Itu udah fungsi matematik ya. Bisa saja, bisa naik turun naik, bisa turun naik turun, atau bisa melengkungnya berkali-kali kan gitu ya. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan, itu ilustrasi secara kehidupan sehari-hari. Tapi perlu kamu pahami juga berarti dalam kondisi fungsi matematiknya gitu. Nah, selain pergerakan naik turun ada juga nih saat di titik B berarti kita dalam keadaan diam. Kalau di titik C berarti kita dalam keadaan diam juga. Nanti lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya lagi. Ya, kondisi titik diam itu ada dua kalau tadi gambar. B itu posisinya di mana? Di atas, di bawah? Atas. Kalau posisi grafik di atas identik nilainya nilai maksimum. Ya, kalau titik di bawah maka itu identik nilainya nilai minimum. Nanti akan dibahas selanjutnya. Begitu ya. Nah, pertanyaan dasarnya di sini di bawah. Ya, coba kalian akan berkelompok. Apa yang akan dibahas? Ya, tadi nih pertanyaan dasarnya. Yang warna putih, ya, itu yang hal yang perlu diingat. Apa? Sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa gradien adalah apa tadi? Turunan atau M sama dengan F aksen S. Itu yang akan dipakai. Ya, kemudian apa atau dapatkah kalian apa? Dapatkah kamu mengaitkan turunan fungsi untuk menentukan interval fungsi naik, turun, ya dan diam? Kenapa? Saya sudah bagi kelompoknya di pertemuan sebelumnya, ya. Saya akan bagi namanya LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ini diisinya secara berkelompok. Dibaca baik-baik apa yang ada arahan-arahan di LKPD tersebut. Begitu ya? Oke, coba ini satu kelompok 20 sampai 30 menit. Jadi kamu lihat arahan di LKPD-nya. Selain ada yang diisi, juga ada instruksi di situ untuk membuat mind mapping di aplikasi Canva. Oke, silakan ya mulai berdiskusi. Udah pokoknya dari lagi. Iya, Pak. Ya. Iya,
silakan. Kelompok siapa? Ampun, Pak. Ya, boleh deh. Kelompok berapa deh ya? Kelompoknya? 6. Baik, kelompok 6. Siapa yang ingin maju mewakili? Oke, Rana. Oke, boleh tepuk tangan buat Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami sebagai perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan mind map yang sudah kami diskusikan. Jadi mengenai materi Islam pemotonan fungsi trigonometri. Nah, setelah pemotongan fungsi trigonometri ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi naik. Fungsi naik itu yang dimana turunan suatu fungsi lebih dari 0 atau gradien itu lebih dari 0. Nah, yang kedua fungsi turun. Fungsi turun itu turunan suatu fungsi yang dimana lebih kecil dari 0. Dan yang terakhir stasioner, yang dimana turunan suatu fungsi sama dengan 0. Adapun contoh soal yang sudah kelompok kami diskusikan. Masalah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulu di depan dulu. Ya, kita tanya dulu tanggapan dari teman-teman kelompok yang lain. Ada Rana dan Patrick yang sudah mewakili kelompoknya. Bagaimana? Ada yang ingin menanggapi baik dari tampilannya, dari sajiannya ataupun tadi cukup lengkap nih, sempat mencari contoh soal dan menjelaskannya. Cukup, sip. Sekarang mudah-mudahan bisa diamalkan pemahamannya dengan kemampuannya masing-masing. Ya, silakan sekarang diatur dulu tempat duduknya masing-masing lagi. Ada mejanya lagi masing-masing, silakan. Siap-siap. Silakan. Masuk lagi. Nah. Sudah cukup yakin? Boleh dikumpulkan? Silakan. Ngobrol aja deh biar nggak apa namanya pergerakannya tidak terhambat. Ya, baik. Dari awal sampai akhirnya mengerjakan soal secara mandiri individu sudah kita lewati, ya. Sekarang saya ingin tanya, ya, siapa yang berani untuk bisa menyampaikan refleksi pembelajarannya pada hari ini? Ada yang pertama, apa yang sudah kita pelajari? Yang kedua, kesannya terhadap pembelajaran ini. Siapa yang mau? Oh iya, silakan. Kasih. Oke, jadi itu di sini yang menurut saya yang sudah dipelajari itu saya jadi tahu nih kalau misalkan fx lebih dari 0 ini maka grafiknya tuh keadaannya naik. Nah kalau fx kurang dari 0 maka grafiknya turun. Terus kalau fx sama dengan 0 maka keadaan grafiknya itu diam atau stasioner. Itu yang sudah saya pelajari tadi. Dan pesan saya tuh kali ini pembelajarannya tuh sangat seru karena kita membuat mind map dan kita bisa mengasah kreativitas di kelompok kita masing-masing. Nah terus tadi kan di share di grup, kita juga bisa belajar contoh soal dari kelompok lain sebagai referensi kita buat kedepannya gitu. Oke, boleh. Pertemuan selanjutnya ya ada hubungannya. Tadi kan ada fungsi naik, fungsi turun, stasioner. Kemudian tadi ada saya sempat singgung tuh, stasioner itu kalau dari gambar bisa di posisi apa? Naik bisa di posisi puncak, bisa di posisi puncak, maksimum ataupun minimum. Nah nanti di pertemuan selanjutnya kita lebih akan dalami bagaimana cara menentukan nilai maksimum atau minimum. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa, silakan di explore dari berbagai macam sumber apa yang akan kita pelajari selanjutnya. Ya supaya berkah kita tutup, kita akhiri dengan berdoa lagi. Silakan ketua kelas. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya.
Baik, terima kasih perhatiannya 12 IPA 9.